pokok-pokok pandangan filosofis Taoisme. Pada video kali ini, saya akan memaparkan bagaimana ajaran-ajaran dan pandangan filosofis dari Taoisme. Taoisme merupakan salah satu aliran filsafat Cina yang lebih menekankan pada kehidupan individu daripada kehidupan sosial. Etika Taoisme menghancurkan suatu pola kehidupan yang selaras dengan alam. Dan pada kesempatan ini, saya juga mengajarkan ajaran pokok Taoisme yang terdiri dari Tao, Te, dan Wei. Tao merupakan suatu konsep metafisik, asal segala sesuatu dan tempat kembalinya segala sesuatu. Tao yang menjelma pada benda-benda disebut Te. Te merupakan kebajikan yang harus dimiliki oleh manusia agar dapat bersatu dengan Tao. Sedangkan Wei adalah sikap tidak berbuat yang tidak sesuai dengan kodrat alam. Garis besar ajaran Taoisme adalah menginginkan adanya kehidupan yang selaras dan harmoni dengan alam itu sendiri. Ajaran-ajaran Taoisme adalah sebagai berikut. Pertama, Tao, asas segala sesuatu. Mencoba memahami ajaran Taoisme. Mau tidak mau orang harus paham tentang apakah yang dimaksud dengan istilah Tao itu sendiri. Istilah Tao secara harfiah berarti jalan. Artinya satu cara bertindak. Konfusius memakai istilah ini sebagai pengertian kefilsafatan yang mencerminkan cara bertindak yang benar dalam bidang moral, sosial, dan politik. Tao merupakan petunjuk bagi manusia dalam usahanya mencapai kebahagiaan universal, yaitu jalan yang tidak kaku, akan tetapi memberi kesempatan kepada manusia untuk mengubahnya menurut seleranya masing-masing dan menyesuaikannya dengan situasi dan kondisi. Jadi, dalam Konfusianisme, Tao lebih merupakan istilah yang dipergunakan dalam bidang etis dan bukan istilah metafisik. Kedua, ajaran tentang etika. Xu Xi, seorang filsuf Cina yang hidup pada abad ke-12 Masehi, mengatakan bahwa skema ajaran filosofis Taoisme terdiri dari kesederhanaan, kehampaan diri, penyimpangan energi, dan penolakan terhadap semua keadaan yang mengacaukan semangat ragawi. Pembelajaran Lao Tzu umumnya terdiri dari pembicaraan dalam keinginan atau hawa nafsu yang hampa, ketenangan, dan pembebasan dari pemerasan energi yang berlebihan dalam kekosongan diri, pengasingan diri, dan mengendalikan diri sendiri dalam kehidupan yang sebenarnya. Maka bagi Lao Tzu, kata-kata yang diajarkan secara berulang-ulang, manusia harus memiliki kehalusan budi pekerti dan kesederhanaan dalam tingkah laku yang tampak di luar, berada pada inti kekosongan diri segala egoisme, dan tidak menyakiti segala hal di dalam dunia ini. Ketiga, konsep Yin dan Yang. Yin merujuk pada ciri-ciri kelembutan, kepasifan, kewanitaan, kegelapan, lembah, ketidakberadaan bumi, dan lain-lain. Sementara yang mengacu pada ciri-ciri seperti sifat keras, kejantanan, kecerahan, gunung, keaktifan, keberadaan langit, dan lain-lain. Dalam kitab Tao Te Ching dikatakan bahwa Tao melahirkan satu dan satu melahirkan dua. Yang dimaksud dengan kata dua di sini adalah Yang dan Yin yang mengatur dunia, baik dunia yang nyata maupun tidak nyata. Yin dan Yang ini adalah dua aspek yang saling berlawanan, dan keduanya sama-sama mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia. Dengan adanya interaksi antara keduanya ini, maka lahirlah alam semesta dan seisinya. Keduanya saling melengkapi, namun hubungan mereka adalah berjenjang, yang selalu dianggap lebih besar daripada Yin, yaitu seperti model di mana laki-laki selalu mendominasi dalam masyarakat patrilineal. Apa yang terjadi dalam masyarakat patrilineal mengambil model dari apa yang terjadi dalam hubungan Yin dan Yang. Akan tetapi, meskipun keduanya merupakan dua aspek yang selalu berlawanan, namun jika mereka bersatu, mereka menjadi harmonis. Keduanya saling membutuhkan atau bergantung antara satu dengan yang lain. Misalnya, tanpa dingin maka tidak akan ada konsep panas. Tanpa baru tidak akan ada konsep lama. Tanpa hidup tidak ada konsep mati. Yin berada dalam Yang dan Yang berada dalam Yin. Kadangkala yang disimbolkan sebagai yang suci atau sakral dan Yin digambarkan sebagai dunia yang bersifat profan. Berikut ini saya akan memaparkan
Taoisme dan perkembangannya. Pertama, fase pertama Taoisme yaitu Yang Shu. Pada Taois awalan para petapa pertama merupakan orang-orang yang berkeinginan untuk memelihara kemurnian pribadi mereka. Sedangkan dalam hubungan dengan para Taois, merekalah pertapa yang mengasingkan diri di antara para Taois awal dan para pertapa. Salah satunya adalah Yang Shu. Dialah eksponen utama dari Taoisme awal. Yang Shu mengungkapkan bahwa setiap orang ada untuk dirinya dan kehidupan itu jauh lebih penting dari materi. Oleh sekolah-sekolah modern, ide-ide Yang Shu dipandang tidak autentik. Pemikiran awalnya bernuansa hedonis. Ide-idenya yang kemudian hanya bisa diperoleh dengan analisa atau regulasi-regulasi yang tersebar dalam sejumlah karya penulis lain. 2. Ide-ide fundamental Yang Shu. Ide-ide Yang Shu dapat diringkaskan dalam 2 pokok utama. Pertama, setiap orang ada untuk dirinya sendiri. Yang kedua ialah memandang rendah materi dan menjunjung tinggi kehidupan. 3. Ilustrasi dari ide-ide Yang Shu. Dalam mengajarkan pandangannya, Yang Shu banyak menggunakan ilustrasi untuk menyampaikan ajarannya. 2 pokok utama ajaran Yang Shu disampaikan dalam bentuk ilustrasi. Ilustrasi-ilustrasi itu dapat ditemukan dalam bagian pertama Shuang Shu dan pada Li Shu. Ide-ide Yang Shu dalam Lao Tzu dan Shuang Shu sebagai salah satu eksponen awal yang turut meletakkan dasar Taoisme. Ide-ide Yang Shu dapat kita temukan dalam Taois yang menyusul di kemudian hari. Ide-ide pokok Yang Shu dapat kita temukan dalam pemikiran-pemikiran yang menyusul. Kita dapat temukan ide-idenya pada Lao Tzu dan pada Shuang Shu. Pada Lao Tzu, ide Yang Shu dapat ditemukan dalam bagian akhir dari bab yang berjudul Pentingnya Diri. Menurutnya, hidup adalah milik kita, dan menghormati martabat adalah satu prinsip pokok yang perlu diperhatikan, dan menghargai keamanan merupakan keharusan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan pada Sun Tzu, kita dapat menemukan ide-ide mengenai hal-hal yang berguna dan tidak berguna. Ide lainnya yang dapat kita temukan dalam Shuang Shu yakni mengenai pokok-pokok mengenai pengolahan atau perkembangan diri. Shuang Shu mengungkapkan ide Yang Shu demikian. Bila melakukan sesuatu yang baik, kita perlu hati-hati dalam reputasi. Jangan sampai hal itu menjadikan kita sebagai orang sombong. Dan bila membuat sesuatu kesalahan, perlu berpikir mengenai hukuman. Sedangkan fase kedua Taoisme yaitu Lao Tzu. Tao tak bisa dinamai Lao Tzu mengungkapkan bahwa segala sesuatu mempunyai bentuk dan rupa, mempunyai nama atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk mempunyai nama. Di samping semua yang bernama, Lao Tzu juga berbicara terutama mengenai sesuatu yang tak bernama. Tao tak sanggup dinamai. Sebuah nama yang bukan nama, ia adalah permulaan dari segala sesuatu. Tao adalah jalan. Saat kita menyebutnya, sebenarnya kita tidak mampu merangkumnya dalam penyebutan kita tersebut. Saat kita menyebut Tao, sebenarnya kita tidak menyebutnya. 2. Kekekalan hukum alam ide Lao Tzu menurut Shuang Shu. Dikutip dari Tai Yi atau ada tertinggi, yakni Tao. Dari Tao ini muncul yang lain. Segala sesuatu adalah manifestasi Tao. Dalam segala sesuatu yang merupakan manifestasi Tao, terdapat salah satu unsur mutlak yang selalu ada. Unsur itu adalah perubahan. 2 gerak perubahan adalah gerakan dari Tao. Contoh, terang siang hari menjadi gelap malam hari, panas menjadi dingin atau sebaliknya. Musim selalu berganti. Dan Lao Tzu menyebutnya sebagai gerak kembalinya segala sesuatu. Perubahannya adalah sesuatu yang tak berubah, dan Lao Tzu menyebutnya ketidakberubahan. Ketiga, tingkah laku manusia pada Lao Tzu. Problem Taois mengenai bagaimana mengelola hidup ini secara benar dan menjauhi kejahatan dan bahaya dalam dunia terjawab. Lao Tzu mengungkapkan bahwa kebijaksanaan manusia tinggal dalam dunia dan mampu untuk mencapai tujuan-tujuan. Melalui hukum alam kita mampu untuk mengenal diri kita, dan oleh Lao Tzu disebut sebagai praktik pencerahan.
Menurut Lao Tzu, tahu adalah asal segala sesuatu dalam menjadi. Di sini tahu dapat disebut sebagai kausa efisien dalam arti ekstrinsik. Keempat, teori politik pandangan Lao Tzu mengenai tingkah laku manusia menjadi dasar baginya mengembangkan teori politiknya. Menurut Lao Tzu, yang sejalan dengan Konfusianisme mengungkapkan bahwa negara ideal adalah negara dengan seorang pemimpin yang bijaksana. Menurutnya, hanya kebijaksanaan yang mampu untuk memerintah dan seharusnya memerintah. Tetapi ada perbedaan pandangan antara Taoisme dengan Konfusianisme menyangkut tugas seorang pemimpin yang bijaksana. Menurut Konfusianis, seorang pemimpin yang bijaksana perlu melakukan banyak hal demi rakyatnya. Sedangkan menurut Taois, sebaliknya seorang pemimpin yang bijaksana tidak perlu melakukan banyak hal demi rakyatnya. Poin terakhir adalah fase ketiga Taoisme, yakni Zhuangzi. Pertama, jalan pencapaian kebahagiaan relatif. Dalam bab pertama Zhuangzi terdapat pokok mengenai kebahagiaan menyimpang yang menyampaikan berbagai macam tingkatan dalam pencapaian kebahagiaan yang bersumber dari pengembangan kodrat secara bebas. Syarat pertama adalah pengembangan secara bebas kodrat kita dengan segala kemampuan yang kita miliki, yakni yang diperoleh dari Tao. Mengikuti apa kodrat kita memelihara sumber kebahagiaan, sementara mengikuti apakah manusia itu kita mengembangkan kesakitan dan kejahatan. Pandangan ini didasarkan atas pembedaan Zhuangzi mengenai kodrat dan manusia. Yang kedua, filsafat sosial dan politik. Berdasarkan pandangannya mengenai pengembangan yang bebas dari kodrat demi mencapai kebahagiaan, Zhuangzi secara tegas menolak model pemerintahan melalui institusi formal. Menurutnya, cara memerintah yang terbaik adalah tanpa pemerintahan. Zhuangzi dan Lao Tzu mempunyai kesamaan pandangan mengenai pemerintahan tanpa pemerintah, tetapi keduanya berbeda mengenai alasan. Pada Lao Tzu, kemunduran adalah perubahan dari Tao, sedangkan pandangan Zhuangzi didasarkan pada pembedaannya mengenai kodrat dan manusia. Filsafat sosial dan politik Zhuangzi bertujuan untuk mencapai kebahagiaan relatif bagi setiap orang dengan mengembangkan kodratnya secara bebas. Keempat, jalan pencapaian kebahagiaan absolut. Kebahagiaan absolut menurut Zhuangzi dapat diperoleh melalui identifikasi manusia dengan universum. Yang kelima, sudut pandang yang terbatas. Pandangan Zhuangzi mengenai manusia sempurna dihubungkan dengan pemikiran mengenai perbedaan dan kesamaan pandangannya dengan Xiu Lun. Zhuangzi mengungkapkan bahwa ketika kita memperdebatkan suatu pandangan yang sudah umum diterima banyak orang, kita tidak mungkin mencapai kesepakatan yang final mengenai apa yang kita bicarakan. Dengan ini, Zhuangzi menyatakan bahwa konsep-konsep mengenai benar dan salah, baik dan buruk dalam masyarakat didasarkan pada persepsi setiap individu, sehingga kepastian konsep-konsep itu pun bersifat relatif. Maka dibutuhkan keputusan dari setiap pribadi untuk memegang apa yang benar menurutnya. Keenam, sudut pandang yang tinggi. Yang dimaksudkan oleh Zhuangzi mengenai sudut pandang tertinggi ialah memandang realitas dari perspektif Tao. Tao disebut sebagai cahaya dari surga. Berdasarkan sudut pandang Tao, segala sesuatu merupakan sesuatu yang ada, dan sesuatu yang ada merupakan bukti kebaikan dari sesuatu yang ada yang lebih tinggi. Yang ketujuh atau poin terakhir, pengetahuan yang tertinggi. Pengetahuan yang tertinggi dalam masyarakat terkait dengan pengenalan akan Sang Agung atau Great One. Sang Agung ini tidak dapat dibatasi oleh kata-kata manusia. Bahasa tidak pernah memadai untuk mendeskripsikannya. Dunia yang terbatas adalah dunia yang mana alur kehidupan manusia selalu terarah kepada Tao. Karena itu, pengetahuan tertinggi dari seorang ialah ketika ia mengarahkan seluruh pikirannya kepada Tao. Oke, baik teman-teman, sekian pembahasan dari saya terkait pokok-pokok pemahaman filosofis dari Taoisme. Semoga kita semua dan kalian yang mendengarkan dapat berguna dari apa yang telah dijelaskan, sehingga kita dapat selalu berjalan dalam jalan kebenaran seturut ajaran Taoisme. Sekian dan terima kasih.